Halo semuanya, saya Rizky Alfiano Putra Wahyudi dari Musik Gereja Angkatan 2022 ingin mengenalkan nama-nama bagian dari violin. Nah, jadi tujuannya saya mengenalkan nama-nama bagian violin, kenapa sih? Supaya kita mengerti nih, apa saja bagian-bagian yang penting dari violin untuk mendukung kita bermain violin dan mendukung juga proses belajar kita violin. Jadi supaya kita mengerti juga nih apa fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada dari violin ini. Oke, saya langsung aja yang pertama, scroll. Scroll ini merupakan bagian atas dari biola nih yang berbentuk seperti bulatan lingkaran ini. Nah, scroll ini mempunyai bentuk yang unik. Nah, scroll ini dibentuk dengan cara diukir. Nah, scroll bentuknya juga bukan cuma ini doang. Jadi ada kok scroll dalam bentuk lain gitu. Misalnya scroll seperti berbentuk kepala hewan gitu. Jadi scroll ini berfungsi untuk jadi tempat sandaran tangan kita saat sedang kita mentuning gitu. Jadi begini posisinya gitu. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan ini namanya tuning peg. Jadi tuning peg ini berfungsi sebagai tempat untuk mengaitkan senar. Nah, tuning peg ini berjumlah 4. Nah, dia ada 4 sesuai dengan jumlah senar biola. Jadi tuning peg ini berfungsi sebagai untuk tentunya mentuning ya, untuk mengencangkan dan melonggarkan senar. Jadi saat kita sebelum bermain violin kita mau mentuning biar suara senarnya nggak fales. Nah, dengan tuning peg ini kita bisa kencangin, kita bisa longgarin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nut. Jadi nut itu yang ini, seperti kayu kecil di sini. Nah, nut ini berfungsi untuk menjaga jarak antara senar. Nah, nut ini terbuat dari bahan plastik yang keras. Jadi nut ini berfungsi untuk menjaga jarak antara senar ini dengan benar. Jadi jaraknya presisi gitu, sama semua dari senar 1, kedua, 3, 4 sama semua. Lalu selanjutnya saya akan mengenalkan tentang ini, mengenalkan namanya neck nih, yang warna coklat muda ini. Nah, neck ini berfungsi untuk menopang fingerboard yang ada di atasnya dan untuk menahan ketegangan senar. Jadi neck ini juga menghubungkan antara bodi biola dengan kepala biolanya ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mengenalkan atasnya dari neck tadi, yaitu fingerboard. Nah, yang pada bagian hitam di sini, dari sini sampai bawah sini. Nah, fingerboard ini berfungsi untuk tempat jari menahan senar. Jadi kita kalau mau main kunci, nah di fingerboard ini. Nah, fingerboard ini nggak memiliki fret, makanya alat musik violin disebut alat musik yang fretless. Beda dengan gitar atau bass yang punya fret, kan ada besinya di sini, besinya di sini, besinya di sini, besinya di sini. Jadi violin ini fretless. Oke. Selanjutnya adalah body biola. Jadi body biola nih cukup besar ya. Jadi ini merupakan bagian yang paling besar dan bisa dibilang ini bagian yang paling utama ya. Nah, bodi biola ini terbuat dari kayu dan biola ini mempunyai perut pada bagian atas, pada bagian samping, dan pada bagian belakang. Nah, ketiga bagian ini dihubungkan dengan tulang rusuk. Nah, tulang rusuk yang dimaksud tuh ini, hubungan ini. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan F-hole atau sound hole. Nah, ada 2 nih yang bentuknya kayak huruf F. Nah, ada 2, kanan dan kiri. Ini merupakan lubang suara dan mempunyai peranan penting karena membantu proyeksi gelombang suara dan sebagai tempat keluarnya suara. Nah, lalu saya akan menerangkan tentang tentunya senar ya, atau string ya, karena violin ini merupakan alat musik string. Jadi pada violin terdapat 4 senar. Nah, urutannya dari bawah tuh, bawah E, senar 2A, senar 3D, dan senar 4G. Nah, jadi urutannya tuh dari bawah E sampai G paling atas. Nah, senar biola ini umumnya pada awalnya tuh terbuat dari usus binatang teman-teman. Cuman pada saat ini bahannya udah diganti dengan bahan sintetis ya, karena udah zaman modern ya. Walaupun pada saat
pada zaman ini masih banyak yang menggunakan senar dari bahan usus binatang juga. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan bridge. Nah, jadi bridge itu yang potongan kayu ini. Nah, bridge ini letaknya berada di tengah biola di antara F-hole. Nah, bridge ini berfungsi untuk menopang senar. Untuk menopang senar biola yang ketinggiannya bisa diatur. Nah, lalu saya akan mengenalkan sound post. Sound post itu berada di dalam biola. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Nah, sound post ini berbentuk tiang kecil dan berada di dalam biola di bawah bridge sebelah kanan dan dapat kita lihat di dalam F-hole. Jadi F-hole ini berfungsi untuk mengantarkan getaran dari bridge menuju ruang resonansi yang ada dalam biola. Oke, lalu selanjutnya saya akan mengenalkan chin rest. Jadi chin rest ini, nah ini merupakan chin rest, berfungsi untuk menahan dan menopang dagu pemain biola. Nah, jadi posisinya gini ya, untuk menopang dagu kita. Jadi chin rest ini berada di sebelah kiri bawah biola. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan tailpiece. Jadi tailpiece itu yang ini nih. Nah, ini tailpiece. Tailpiece ini berfungsi untuk menahan pangkal senar agar stabil dan cocok dengan posisi bridge-nya. Dan letak tailpiece berada di paling bawah. Merupakan tailpiece. Lalu saya akan menggunakan, nah atasnya tailpiece di sini ada 4 bulatan kecil. Kalau teman-teman bisa lihat, ini namanya fine tuners. Jadi fine tuners ini berfungsi untuk menyetem senar dan letaknya berada di tailpiece. Nah, ini merupakan masih bagian dari tailpiece ya. Nah, jadi kalau di dalam violin tempat tuningnya tuh bisa dibilang ada 2 tempat. Yang pertama tadi ada tuning peg, yang kedua di sini ada fine tuners. Jadi tuning peg ini berfungsi untuk kalau kita mau pentuning dengan jarak yang agak lumayan banyak gitu. Kita mau gesernya banyak nih. Nah, pakai tuning peg ini. Kalau teman-teman mau tuning tapi cuman sedikit aja, nah itu teman-teman bisa pakai fine tuners ini. Oke, jadi ini ada jumlahnya 4 sesuai dengan senarnya masing-masing. Oke, selanjutnya tentunya kalau kita bermain dengan violin bukan hanya alat ini aja, tentunya ada bownya. Nah, bow ini berfungsi untuk menggesek biola. Nah, berbentuk tongkat panjang. Nah, pada bagian bawah biola ini terdapat papan untuk sandaran jari. Nah, di sini ada papan. Nah, ini berfungsi untuk sandaran jari. Dan pada bagian bawah terdapat logam yang berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan air bow. Jadi teman-teman sebelum main biola dikencengin dulu nih. Nah, searah jarum jam. Kalau tadinya kan kendor, nah terus tinggal dikencengin aja deh. Gitu. Oke, mungkin sekian pengenalan nama-nama bagian dari biola ini. Saya harap teman-teman bisa menghafalnya ya, dan tahu apa nih masing-masing fungsi dari bagian-bagian biola, biar teman-teman juga efektif belajarnya. Sekian dari saya, terima kasih.